Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang insya Allah bisa membuat Anda hidup semakin bahagia. Apa itu? Yakni cara agar hidup tanpa rasa khawatir, teman-teman. Ya, ataupun hidup dengan sedikit rasa khawatir atau minimal kalaupun memiliki kekhawatiran itu tidak khawatir secara berlebihan. Ini menarik nih. Oke, sebelum kita lanjut coba kita bayangin dulu ya. Kayaknya enak banget ya jika kita bisa kembali menjadi anak-anak gitu. Kita bisa hidup tanpa kekhawatiran, tanpa overthinking, tanpa ketakutan gitu. Ya, jadi zaman kita masih anak-anak itu kan cuma main ya, cuma main, cuma seneng-seneng, taunya cuma jajan, cuman minta uang ke orang tua gitu. Jadi belum tahu bagaimana susahnya bertanggung jawab dalam kehidupan tuh kayak enak banget waktu dulu. Bahkan waktu kita masih kecil pun kalau menghayal ya nggak nanggung-nanggung, jadi indah banget pokoknya. Bisa menghayal jadi apa saja, bahkan bisa jadi Power Rangers ya, Dragon Ball dan masih banyak lagi superhero yang bisa kita mainin gitu. Tapi begini sobat semuanya, seiring beranjak dewasa gitu, seiring bertemu dengan permasalahan hidup gitu, kita jadi tidak selepas waktu kecil dulu. Bahkan seringkali overthinking, ya seringkali khawatir, merasa takut akan hal-hal yang akan terjadi gitu. Apalagi mungkin buat sobat yang sudah pernah mengalami beberapa pengalaman buruk dalam hidup. Ya sudah nggak bisa selepas dulu gitu. Pastilah rasa khawatir dan ketakutan itu lebih mudah muncul ya bagi Anda yang mungkin pernah trauma. Oke sobat semuanya, kali ini saya akan bahas bagaimanakah cara hidup yang tenang, hidup yang bahagia dengan sedikit rasa khawatir. Jadi hidup yang lepas ya, bebas dari rasa takut, bebas dari overthinking. Oke, simak selengkapnya ya, saya akan bahas 5 hal penting yang akan membuat kita hidup tanpa rasa khawatir, tanpa overthinking. Oke, sebelum kita bahas 5 hal penting tersebut, saya di sini mengucapkan selamat datang ya untuk sobat semuanya di channel Aldian ID ya. Bersama dengan saya Aldian Prayoga di sini. Semoga sobat semuanya sehat ya hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi sobat yang kebetulan sedang punya masalah tertentu, semoga masalahnya cepat selesai dengan jalan yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. Sobatku semuanya, jadi hidup memang penuh ketidakpastian, ya nggak? Kita itu mandang hari esok itu nggak ada yang pasti sama sekali. Kita nggak bisa jamin besok itu akan terjadi apa, itu nggak bisa gitu. Yang kadang ini membuat kita mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi. Entah itu khawatir akan gagal, khawatir akan nggak lulus ujian, khawatir akan kesehatan, khawatir akan keuangan, ya kan? Kondisi orang tua, khawatir tentang lamaran pekerjaan kita, bisnis, nggak dapet jodoh, dan masih banyak lagi. Dan kebiasaan ini cukup membuat kita nggak nyaman gitu. Kalau kita sering cemas, sering khawatir, sering overthinking, hidup nggak bakalan tenang sobat ya. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Kali ini saya akan bahas 5 hal penting yang akan membantu Anda lepas dari rasa khawatir. Khawatir tentang apapun sobat ya. 5 hal yang akan membuat hidup Anda lepas tanpa beban, tanpa rasa takut, dan tanpa overthinking. Hal yang pertama, kita bukanlah pengendali kehidupan, tapi kita dikendalikan oleh kehidupan. Nah, saya mau kasih sebuah fakta untuk sobatku semuanya yang mungkin jarang disadarin ya. Bahwa kita itu bukan pengendali kehidupan, tapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan kehidupan gitu. Jadi kita bukan Tuhan kan, kita hanya manusia yang kecil sekali, yang mana kita hanya bisa nurut saja nih dengan kehidupan ini. Ya, jadi yang akan terjadi pasti terjadi dan yang tidak akan terjadi tidak akan pernah terjadi. Itu sudah ada garis waktunya, sudah ditentukan oleh penguasa dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin penting pertama, kita itu nggak mungkin bisa mengendalikan kehidupan ini ya. Jadi besok harus hujan, ya nggak mungkin bisa gitu. Besok warung saya harus rame, ya bisa rame, bisa juga sepi. Jadi kita itu bukan pengendali kehidupan. Kita harus sadar betul dulu teman-teman. Bahwa ternyata kita itu memang harus ngikut dengan kehidupan. Harus bisa mengikuti alur kehidupan.
Kita juga nggak bisa mencegah yang namanya bencana atau musibah yang akan datang, itu nggak bakalan bisa juga gitu. Jika memang takdir kita kena musibah ya bakalan kena. Jika memang takdir kita kena bencana ya bakalan kena itu. Jadi begini sobat semuanya, nggak perlu kita khawatir berlebihan dalam hidup apapun itu. Nggak perlu kita cemas berlebihan dalam hidup karena hidup kita itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan mampir itu bisa kita nikmati, pasti dia akan datang. Apa yang akan hilang itu pasti akan pergi juga. Jadi lepaskan saja sobat kekhawatiranmu. Lepaskan saja, mengalir saja dengan dunia ini apa adanya. Jadi ini adalah rumus hidup tanpa rasa khawatir yang pertama. Yakni kita sadar betul bahwa kita itu bukan pengendali kehidupan. Jadi ego kita turunin gitu. Oke lah, kehidupan bakalan kayak apa, ya udah ngikut aja. Orang yang mau ngikut sama alur kehidupan otomatis dia lebih kecil rasa khawatirnya. Kunci kedua sobat semuanya, kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Jadi sobatku semuanya, mari sejenak kita berpikir lebih dalam. Lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Apakah tubuh Anda itu milik Anda? Ternyata bukan gitu. Apakah rumah Anda itu milik Anda? Bukan juga. Apakah motormu, handphonemu, dan segala benda yang menurutmu itu milikmu? Ternyata bukan milikmu gitu. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, itu juga bukan milik kita itu. Semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih sadar sobat ya. Ternyata semua yang ada di dunia ini hanya fasilitas yang dipinjamkan oleh Allah. Jika Anda tidak percaya Tuhan, maka ini anggap aja semua fasilitas ini dipinjamkan oleh alam semesta ini. Ya, jadi tubuh kita itu kan sebenarnya bukan punya kita. Ya, kita itu ruh, ya kita itu nyawa yang kebetulan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, coba Anda lihat tangan Anda dan ternyata itu bukan punya Anda gitu. Ternyata tangan saya itu bukan punya saya gitu. Bahkan tangan aja yang kita gunain setiap hari itu aja bukan punya kita gitu. Ini hanya titipan, hanya amanat untuk kita bisa menggunakan tangan ini. Artinya apa sobat? Ketika kita sadar betul bahwa kita tidak punya apa-apa, semuanya hanya titipan, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut gitu. Kita tidak perlu khawatir berlebihan dalam hidup ini gitu. Toh juga sebenarnya kita ini cuman ruh ya. Kita itu roh, kita sesosok nyawa yang kebetulan masuk ke dalam fisik kita yang kita gunakan sekarang gitu. Kita cuma dipinjemin selama kita hidup di dunia yang nantinya kita bakalan pindah alam, ya ke alam kubur, ke alam akhirat. Jadi semuanya ini bukan punya kita gitu. Ya kebetulan kita bisa gunain gitu. Seperti itu hukumnya. Nah ketika kita sadar di dunia ini, oh iya, semuanya ternyata bukan punya kita ya. Jadi kita nggak perlu khawatir terlalu berlebihan gitu. Oke. Yang poin ketiga, kita lanjut ya. Hidup tanpa rasa khawatir yang ketiga. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini kunci yang paling penting. Jadi ini adalah sebuah rumus penting dalam kehidupan sobat. Mari kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan saja dan lepaskan semua yang tidak bisa kita kendalikan. Saya kasih sebuah contoh ya. Ketika mencari pekerjaan, yang bisa kita kendalikan adalah apa? Membuat lamaran, mengirim lamaran. Jika ada panggilan tes, ya sudah kita ikut tes semaksimal kita. Yang nggak bisa kita kendalikan apa? Keputusan HRD, kita diterima atau tidak, itu kan keputusan mereka. Nggak bisa kita kendalikan, ya sudah gitu. Oke, contoh lain biar lebih jelas. Ketika kita sedang sakit gitu, kita bisa kendalikan diri kita untuk berobat, ya nggak? Masalah sembuh atau tidak itu kan bukan kendali kita. Kita lepaskan saja sobat semuanya begitu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan di luar kuasa kita lepaskan semuanya. Itu bukan urusan kita lagi, itu biarkan saja Allah yang menentukan. Biarkan saja dunia dan seisinya yang memberikan hasilnya untuk kita. Jadi nggak usah khawatir sobat ya akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lepaskan saja. Ya, mungkin Anda sedang khawatir tentang sesuatu yang Anda usahakan. Ya sudah, ikhtiar saja semaksimal mungkin.
Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalkan kita sedang menginginkan kesembuhan untuk keluarga kita ya, mungkin orang tua kita atau saudara ya. Ya sudah kita antar berobat, kita berdoa, selebihnya kita serahkan gitu. Karena selebihnya itu ya bukan kendali kita ya. Karena kesembuhan saudara orang tua kita itu bukan lagi kendali kita tapi dalam kendali yang maha kuasa. Saya kasih contoh lain lagi nih. Misalkan ada yang sedang khawatir dengan bisnisnya. Wah ini bisnis ntar berhasil nggak ya, gitu, berkembang nggak ya? Ya sudah kita kelola bisnis kita semaksimal mungkin ya. Jika merasa sudah maksimal, serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepaskan dan tidak perlu khawatir sobat. Jadi untuk sobatku semuanya yang akhir-akhir ini mungkin sering merasa khawatir, sering merasa takut, sering merasa overthinking ya. Kita kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan ya. Yang nggak bisa, yang di luar jangkauan kita lepaskan. Insya Allah kalau kita dalam keseharian sudah terbiasa seperti itu, kita lepas gitu. Oh ya waktunya pagi olahraga ya udah olahraga gitu. Setelah itu ngapain, setelah itu ngapain, setelah itu kerja, setelah itu ngapain, setelah itu ngapain. Yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Yang di luar kuasa kita, misalkan besok kita sehat enggak ya, besok kita rezekinya gimana ya, besok kita gimana ya, lusa kita gimana ya. Itu semuanya kita lepaskan. Kita hanya perlu mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Itu kunci ketiga. Oke lanjut ya. Kita lanjut ke kunci keempat nih, agar hidup tanpa rasa khawatir. Yang keempat, terbiasa berpikiran positif. Ya, latih diri kita untuk terus berpikir positif, maka tingkat kekhawatiran kita akan menurun, sobatku semuanya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, ayo kita bayangkan secara positif gitu. Ketika kita melihat sesuatu, lihat dari sudut pandang yang positif, maka tingkat kekhawatiran kita akan sangat rendah. Contoh lagi nih, contoh ya. Kita sedang sakit. Jangan berpikiran nggak bisa sembuh. Ya udah harus yakin sembuh, bisa sembuh, pasti sembuh. Misalkan sedang sakit nih. Sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Oh, udah, pokoknya harus sembuh. Insya Allah sembuh kok, pasti sembuh kok. Nah ketika kita berpikiran positif seperti ini, rasa khawatir otomatis akan turun gitu. Jadi biasakan diri untuk berpikiran positif. Ketika Anda membayangkan sesuatu, ya bayangkan yang baik-baik. Contoh, anaknya nggak pulang-pulang nih udah jam 9 malam gitu. Kalau Anda membayangkan yang negatif-negatif ya nanti khawatirnya sangat tinggi. Tapi kalau Anda membayangkan yang positif, misalkan udah jam 11 malam nih, udah malam banget jam 12, anaknya belum pulang-pulang ya jangan-jangan kenapa-napa. Enggak, pasti selamat kok, emang perjalanannya jauh gitu. Jadi kita harus sugesti diri kita ke arah yang positif. Apapun itu, jika memikirkan sesuatu, kita sugesti kepada yang positif. Insya Allah nanti kekhawatiran itu akan hilang. Contoh lain, kita mau buka warung, yakin pasti rame, pasti laris, pasti habis nih dagangan hari ini. Yakin aja dulu. Contoh lain, kita mau melamar kerja, yakin diterima, otomatis berhasil. Nah, selama kita terus mendoktrin pikiran kita dengan bayangan yang positif, tubuh kita akan penuh dengan energi untuk hidup, sobat semuanya. Penuh dengan semangat ya, dan jauh dari rasa khawatir. Ya meskipun kadang-kadang kenyataan tidak sesuai ya dengan pikiran kita, ya terserah gitu. Kita kan bukan pengendali kehidupan tadi kan. Tapi kita yang penting itu berpikiran positif sampai kapanpun, sampai mati pokoknya. Dan bagusnya lagi ada rumus kehidupan yang seperti ini. Semakin sering kita berpikiran positif, maka semakin banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Itu poin plusnya gitu. Oke sobatku, jadi kunci hidup tanpa rasa khawatir yang keempat ya. Itu adalah terbiasa berpikir positif. Lanjut sobat semuanya, ini yang kelima. Tentukan tujuan hidup yang jelas. Nah, zaman dulu ya, ini cerita sedikit. Tujuan hidup saya itu macam-macam. Saya pengen jadi orang sukses, pengen kaya, tapi setelah banyak uang juga rasanya biasa aja, beneran. Pengen dapat pekerjaan, setelah dapat pekerjaan rasanya biasa aja. Pengen ini, pengen itu, setelah dapat rasanya biasa aja. Setelah bertahun-tahun merantau, mengalami banyak hal, banyak kisah. Ya, saya menyimpulkan ya tujuan hidup saya, akhirnya saya temukan. Ternyata tujuan hidup itu cuma 2.
Pertama, bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Ini ketika kita pegang betul tujuan hidup yang jelas dua ini, nanti akan pengaruh ke semua hal dalam hidup kita, teman-teman. Semua hal. Nah, setelah saya menemukan dua tujuan hidup ini, semua hal lain di dunia ini memang menjadi setengah penting juga nggak penting gitu. Jadi rasa khawatir saya yang dulu banyak muncul itu jadi hilang karena tidak banyak keinginan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi setiap kali rasa khawatir saya muncul, saya ingatkan diri saya pada tujuan hidup saya gitu. Oh iya ya, saya ini manusia yang diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Begini sobatku semuanya. Hidup ini nggak lama kok. Paling juga 100 tahun juga jarang ada yang nyampe kan 100 tahun. Lebih lama lagi di akhirat kelak gitu. Bisa ribuan tahun bahkan nggak terbatas. Jadi selama kita masih bisa sholat, masih bisa menyembah Allah, yang lain nggak perlu dikhawatirin sobat sebenarnya. Beneran. Hidup kita itu sebentar sobat, makanya kita jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Fokus saja dengan ibadah kita, fokus dengan ikhtiar kita, selebihnya serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan hidup tanpa rasa khawatir, lepas rasanya. Kalaupun ada, itu kita akan hidup dengan rasa khawatir yang sangat kecil. Oke, semoga sobat semuanya bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak ya. Amin ya robbal alamin.